keseluruhan, ada juga setelah dihasilkan limbah, contohnya proses di IPAL seperti apa. Kemudian kalau misalnya ada chemical yang digunakan, kita minta MSDS-nya ya seperti apa. Kemudian kita juga butuh data neraca, ya. Data neraca berapa banyak sih dihasilkannya, satu kali proses seperti apa, atau per bulan, per tahun, silahkan, yang penting kita punya data untuk berapa dihasilkannya. Kemudian SOP penanganan, sudah punya apa belum gitu ya. Harus punya, dibuat agar kita bisa tahu apabila sudah dilakukan penanganan seperti apa, apakah sesuai apakah tidak ya. Kemudian hasil uji, nah karakteristik dan TCLP. Ya, ini yang kita minta. Kemudian rencana pengolahan limbah yang diklarifikasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi udah clear untuk saya sampaikan untuk pengecualian seperti apa, produk samping. Nah, ini adalah klarifikasi status limbah. Ya. Ya, ini yang akan kita lakukan. Jadi ini sedikit saya sampaikan. Untuk klarifikasi ini sebenarnya yang akan kita lakukan. Bahan bakunya seperti apa sih gitu ya. Dari ada input, ada proses, ada output seperti apa. Dari keseluruhan proses yang ada ya. Jadi bahan baku keluar diproses akan menghasilkan namanya emisi ke atas. Kemudian akan menghasilkan air limbah dan adanya produk dan ada produk samping dan limbah. Nah, limbahnya seperti apa nih? Ada yang non B3, ada yang limbah B3. Kalau limbah B3 udah clear ya di lampiran 9. Non B3 terdaftar itu ada yang di sini. Nah, di sini itu akan bisa diadukan pengecualian tadi. Klarifikasi ya. Kalau di sini tidak ada klarifikasi, nah bagaimana pengolahan lanjutnya nanti? Seperti itu. Contoh juga nih di IPAL ya, selain dari sini tadi saya sampaikan dari IPA ada di TPS limbah B3 kalau dia sebagai limbah B3. Nah, di sini pun bisa diklarifikasi kalau misalnya di sini nggak ada nih ternyata chemical-chemicalnya. Nah, gitu disampaikan. Ini yang akan kita proses. Jadi Bapak Ibu saat mengajukan, kita akan proses seperti ini ya oleh kami. Baik, ya itu Bapak Ibu. Nah, ini pelarang-pelarangannya. Ada satu poin. Jadi di surat pengantar itu apabila sudah dikatakan sebagai limbah B3 maka akan dibuang ke TPA. Nah, itu Pak, itu tidak boleh ya. Kan tetap karena harus ada pengelolaan. Jadi ada beberapa teman-teman perusahaan yang sebagai limbah non B3 ini hasil klarifikasi dibuang aja ke TPA. Nah, itu nggak boleh. Ya. Makanya saya sampaikan di sini ada pelarangan, satu poinnya adalah ini nih. Ya. Nah, untuk pemanfaatan juga sama. Kalau misalnya pemanfaatan digabung dengan limbah B3, maka dibutuhkan namanya persetujuan teknis karena dia sebagai limbah B3. Kenapa? Pencampuran. Ya. Jadi kalau misalnya sebagai limbah B3 nggak boleh campur nih, tapi kalau sudah dicampur, maka sudah bukan limbah non B3 lagi, dia pengelolaannya, ketentuannya sebagai limbah B3, maka perlu pertek dan lain sebagainya. Ya, ini larangannya. Kemudian, nah ini secara garis besar ya, non B3 tadi kalau sudah clear semua. Nah, pemanfaatan seperti apa? Ini bisa diacu pada saat mengajukan pengecualian, pada saat mengajukan klarifikasi. Nah, silakan nih, manfaatan seperti apa? Ya, ini bisa diacu ini di Permen 19. Ya. Kemudian ekspor juga bisa. Nah, ini poin penting juga. Ya, jadi Bapak Ibu kalau tidak bisa melakukan pengolahan di sini, Bapak Ibu ada peminat nih dari luar diekspor, silakan. Itu bisa untuk ekspor limbah B3 karena keluar ya. Tapi kalau impor nggak boleh ya, clear. Tapi kalau ekspor silakan. Nah, ini poin-poinnya seperti ini ya. Kemudian pengangkutan. Nah, pengangkutan tidak perlu namanya izin atau rekomendasi kalau sudah sebagai limbah non B3. Klarifikasi nih, hasilnya limbah non B3 perlu izin angkutan nggak? Nggak usah, nggak perlu. Kemudian dia kecualikan angkutannya perlu izin DKLH, nggak usah. Tapi poinnya ini nih, ya. Poinnya adalah wajib menjamin tidak ada ceceran, tumpah dan sebagainya. Itu di SOP. Berarti Bapak Ibu harus punya SOP pengangkutan. Kemudian angkutannya spesifiknya adalah yang sesuai dengan peraturan perundangan transportasi, yaitu layak jalan. Ada STNK-nya, ada KIR-nya dan lain sebagainya. Nah, jadi yang bodong-bodong nggak boleh, ya.
Oke, seperti ini ya kondisinya. Nah, jangan lupa juga kontrak. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau menyerahkan pada pihak ketiga, jangan lupa MOU-nya antara Bapak sama pihak ketiga. Ya. Kemudian, nah terakhir ya, ini pelaporan itu wajib dilakukan. Sekarang tidak ada lagi namanya pelaporan manual, tidak ada. Jadi Bapak Ibu melalui ini ya speed, ya dilakukan melalui speed dengan pb3 kemenhub.id. Di sini mudah-mudahan sudah punya semua ya akunnya ya. Nanti kalau ada yang belum punya belum akun speed atau simple, udah semua ya. Ah, udah clear berarti. Ya, jadi ini sekarang kita tidak pernah menerima lagi, tapi masih ada beberapa perusahaan yang manual masih ada. Akhirnya kita suratin tidak boleh secara manual, ya harus melalui speed. Ya, seperti itu. Baik, itu ya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pemaparannya Pak Budi. Luar biasa sekali ya teman-teman, materi yang disampaikan oleh Pak Budi daging sekali dan banyak insight baru yang kita dapatkan. Sebelum lanjut ke sesi kedua, kita akan lanjutkan untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu. Jadi kita buka sesi tanya jawab yang pertama. Jadi saya akan berikan kesempatan untuk 3 orang penanya yang ada di ruangan ini yang hadir secara luring. Lalu nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang 2 pertanyaan saja yang dari peserta yang hadir secara daring. Jadi nanti untuk peserta yang secara daring yang ada di Zoom, silahkan ajukan pertanyaan di link yang sudah kita kirimkan di kolom chat. Nanti saya akan pilih untuk ditanyakan langsung kepada pemateri kita hari ini. Silahkan kepada teman-teman, angkat tangannya 3 orang. 1, baru 1. 2, ibu yang di belakang. 1 lagi. 3. Sudah 3 ya. Mungkin nanti untuk teman-teman yang lain silahkan yang punya pertanyaan, nanti kita akan buka sesi pertanyaan di yang sesi kedua, karena kebetulan Pak Budi sebagian besar yang hadir di hari ini adalah industri makanan, minuman, lalu fragrance, flavor yang memang pada dasarnya kan basicnya makanan ya. Yang limbah-limbah mereka ini banyak lah yang abu-abu itu. Entah produk sampingnya, entah sludge ipalnya, entah produk rejectnya. Jadi silahkan teman-teman mumpung ada pakarnya hari ini, pemangku kebijakannya langsung dari Kementerian Lingkungan yang mau bertanya silahkan dipertanya. Oke, pertanyaan pertama tadi Bapak yang, ya silahkan Mas Fajar tolong dibantu. Nama dan asal instansinya ya Pak ya, silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak-Bapak, saya Dimas dari PT Nutrifood Indonesia. Izin bertanya Pak. Mungkin Pak Raden pernah ingat saya juga gitu ya, dan Pak Eko juga pernah ingat kami juga gitu ya. Jadi gini Pak, pertanyaannya adalah perusahaan kami ini sudah menerima atau memiliki surat klarifikasi untuk status limbah B3 ya, khususnya di sludge ipal. Jadi kami punya 3 plan dan 3-tiganya mempunyai surat klarifikasi terkait dengan status limbah sludge-nya. Gitu ya Pak ya. Nah, dalam salah satu poin di suratnya itu ada terkait dengan ketentuan untuk mengevaluasi selama 1 tahun Pak. Setelah penerbitan surat ini tuh dilakukan, seperti itu. Jadi secara histori sebenarnya tahun 2018 ini suratnya sudah keluar Pak. Jadi 2019 kami melakukan pelaporan secara rutin. Nah 2020 pun masih dilakukan pelaporan secara rutin waktu itu ke KLH ya Pak ya, dengan membawa hard copy. Nah sekaligus kami menanyakan terkait dengan poin untuk melakukan evaluasi selama 1 tahun itu. Nah memang dari informasi pihak KLHK saat itu memang belum ada informasi lanjutan terkait dengan aktivitas ini. Nah kebetulan Pak, di tahun ini tuh kami ditanyakan oleh instansi terkait tentang kelanjutan aktivitas evaluasi ini Pak. Nah yang ingin kami tanyakan,
selanjutnya ini seperti apa prosesnya ya Pak ya? Karena kami hanya menerima surat ini saja dan surat ini yang memang kami pegang sampai dengan saat ini terkait dengan status sludge IPAL kami, gitu ya Pak. Mohon arahannya ya Pak ya terkait dengan kondisi kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Dimas. Pak Budi mau langsung dijawab? Oh oke, dilanjut dulu untuk pertanyaan yang kedua. Tadi dari Ibu yang di belakang, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Budi, saya Bu Nana dari UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten. Jadi kayaknya laboratorium pemerintah ya, mungkin karena undangan dari Pak Armeko Pak. Jadi bukan kegiatan usaha atau perusahaan. Jadi kita UPTD Laboratorium Lingkungan yang memang sudah terakreditasi dan teregistrasi sebagai lab lingkungan. Ini terkait adanya ini Pak, keputusan Menhan nomor 1904 tahun 2025 tentang standar pengolahan limbah laboratorium lingkungan ya Pak ya. Itu kan sudah dikeluarkan pada tanggal 12 September 2025. Di situ sudah tertanam juga terkait pengolahan lab lingkungan untuk pengolahan air limbah termasuk limbah B3-nya gitu Pak. Karena di sini tercantum bahwa pengolahan limbah yang B3-nya itu mengacu juga pada lampiran 9 tahun PP 22 tahun 2021, yaitu untuk tabel 1, 2, dan 3 ya Pak ya. Jadi situ sudah ada. Namun saya begini Pak, ketika kita sudah melaksanakan penerapan pengolahan limbah B3, jadi kita kan sebenarnya sudah punya rincian teknis ya Pak sebelumnya. Yang memang kita sudah dari tahun sudah lama sekali ya Pak, dari tahun 2000 sejak kita menjadi labeling itu 2018 kita sudah menerapkan itu karena memang sudah ditetapkan oleh Rinteknya karena itu kewenangannya waktu itu karena kita provinsi tapi kewenangannya LH Kota Serang ya Pak ya. Nah itu memang sudah teridentifikasi jenis-jenis limbah benar termasuk kodifikasi termasuk juga pelaporannya dan segala macamnya. Nah maksud saya ketika kalau kita mungkin kan hanya menganut dari Rintek saja ya Pak terkait nanti ada limbah B3 yang memang belum terjun yang nanti akan mungkin belum masuk ke lampiran 14 PP 22. Jadi kita istilahnya hanya sesuai dengan Rintek saja Pak. Kita kan memang ada beberapa bahan mungkin juga kita terkait yang mungkin aja nanti ada yang kategori yang radioaktif kita kan juga nggak tahu ya Pak karena kan sekarang lagi viral juga ya yang cesium 1. Nah itu maksudnya gimana Pak kita sebagai lab pemerintah kan mungkin kalau kita mengajukannya juga terkendala dengan masalah ya istilah biaya atau apakah memang tim yang nanti ditunjuk ini memang harus ke Kementerian LH. Dan kita juga kadang-kadang memfasilitasi juga untuk perusahaan-perusahaan yang ada di provinsi. Apakah mereka memang harus lewat provinsi dulu minta surat penunjukan atau langsung ke kementerian Pak? Karena kan kita tidak punya tim. Kalau AMDAL memang sudah jelas ya Pak, kalau kewenangannya provinsi, nah itu pasti ini kan tim komisi penanda provinsi. Nah kalau tentang yang limbah B3 apakah memang diharuskan nantinya ada tim untuk menetapkan tim penetapan permohonan yang kategori non B3 itu yang terdaftar itu Pak. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Tadi Bapak yang belakang, ya silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Irkantara Putra, saya laboran dari Universitas Nusa Bangsa. Pertanyaan saya, sebentar. Bagaimana cara yang benar untuk mengklasifikasikan limbah di laboratorium pendidikan? Karena di lab kami sekarang hanya menerapkan pemisahan dengan klasifikasi organik dan anorganik saja. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin dijawab dulu yang offline ini Pak, atau mau dilanjut yang online? Lanjut aja. Oh, oke. Baik, makasih Bapak, Ibu yang sudah memberikan pertanyaan ya. Jadi pertama dari Mas Dimas ya, jadi ya udah lama banget gak ketemu ya Mas Dimas.
2018 kita terbitkan, 2018 ya kita terbitin ya. Oke. Ya, jadi sudah banyak yang kita terbitkan ya untuk surat klarifikasi status limbah. Salah satunya adalah Nutrifood. Ya. Nutrifood ini tiga plan Pak Eko yang kita terbitkan, dan saya tiga-tiganya ke sana semua ya verifikasi ya. Ya, jadi ada poin disebutkan bahwa kita akan melakukan evaluasi minimal 1 tahun. Ya. Dulu pada saat awal-awal kita membuat SOP itu rencananya seperti itu memang. Jadi ketika sudah kita keluarkan, kita rencananya verifikasi sih sebenarnya ya LH nih untuk melakukan evaluasi. Tetapi ternyata itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, sesuai arahan pimpinan bahwa evaluasinya seperti apa. Jadi kami itu mengevaluasi itu dari laporan-laporan saja. Ya, akhirnya seperti itu. Nah, kalau misalnya emang dilakukan pelaporan setiap, waktu itu masih 6 bulanan ya, masih 6 bulan ya, kita lihat apakah sudah sesuai apakah belum. Nah, itu evaluasi kami di situ sebetulnya. Ya, jadi kami punya data bahwa perusahaan-perusahaan yang sudah kita terbitkan suratnya itu melakukan pelaporan dan kita evaluasi. Kalau evaluasinya sudah clear, nggak ada masalah, ya udah itu kita sebagai data kami bahwa itu kita sudah evaluasi. Nah, tapi di tahun 2017 ya pernah saya punya data, akhirnya kita undang tuh semua yang tidak melakukan. Nah, itu saya ingat ada sekitar berapa ya? 30 perusahaan aja, 40 gitu. Nah, itu mereka nggak lakukan pelaporan, kita panggil akhirnya. Nah, kita panggil itu bahwa kita tidak bisa mengevaluasi karena dalam surat itu minimal kita evaluasi 1 tahun. Akhirnya kita panggil untuk melakukan pelaporan, karena kalau untuk melakukan verifikasi ulang 1 tahun kita nggak sanggup terus terang aja karena semakin banyaknya. Nah, dari situlah kita bisa dapatkan bahwa perusahaannya sudah clear, sudah bisa melakukan pengelolaan secara betul sesuai dengan klarifikasi yang telah diterbitkan. Itu kondisinya. Jadi baik. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada clearance atau tidak ada panggilan atau apapun dari kami, itu surat masih berlaku. Ya, masih tetap berlaku. Ya. Nah, tapi itu kalau misalnya emang ada kendala, ada masalah, ya silakan aja bersurat pada kami, karena beberapa perusahaan di Jawa Timur itu banyak akhirnya menyurati kami. Bagaimana nih, karena ada pertanyaan banyak dari kepolisian lah gitu kan, dari dan lain-lain gitu. Apakah masih berlaku apa tidak? Itu silahkan aja kalau mau menyurati ke kami untuk mengklarifikasi hal tersebut. Nanti kita tanggapin surat itu. Tapi paling penting adalah tidak ada perubahan ya. Dari mulai awal ya, pada saat mengajukan proses ya, kemudian hal dan lain-lain tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan itu sudah nggak berlaku lagi surat itu. Kita harus ajukan ulang untuk klarifikasi status limbahnya. Ya, itu Mas ya. Silakan. Baik, kemudian ke Bu Nana ya. Bu Nana dari UPTD. Nah, jadi emang Bu, permennya udah terbit ya, bahwa kewajibannya semua lab termasuk lab ibu itu emang harus melakukan pengolahan limbah B3, itu sudah wajib. Ya, ini keluar kenapa? Karena selama ini banyak lab-lab yang cuek aja gitu. Jadi melakukan laboratorium, limbahnya udah cuek aja gitu. Itu banyak sekali ya, apalagi di daerah-daerah. Nah, makanya keluarlah permen tersebut. Dengan Ibu sudah menyusun namanya Rintek, itu sudah bagus, sudah betul ya. Karena kenapa? Rincian teknis itu wajib disusun atau dibuat oleh penghasil limbah B3. Ibu sebagai lab menghasilkan limbah B3, maka Ibu wajib menyusun rincian teknis. Ya. Nah, untuk rincian teknis sekarang, kalau kita sih selalu menyarankan coba diidentifikasi keseluruhannya. Tadi Bu bilang mengacu pada Permen 9 udah betul ya. Nah, tapi Ibu takut siapa tahu di depan ada lagi limbah atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya kita menyarankan untuk identifikasilah keseluruhan kemungkinan limbah yang dihasilkan oleh Ibu. Ya, kemungkinannya. Karena kalau misalnya suatu saat misalnya ternyata limbahnya tidak termasuk di Rintek, Ibu harus revisi Rinteknya. Karena nggak bisa
Jadi pengelolaan itu nanti sesuai dengan Rintek. Pada saat nggak ada di Rintek, Ibu nggak bisa mengelola. Karena sekarang sistem kami di Speed itu harus ada itu. Ya. Di Speed itu Ibu membuat Rintek, ya, kemudian diintegrasikan, Ibu harus menginput di Speed kami. Ya. Limbahnya apa saja yang dihasilkan. Nah dari situlah Ibu bisa melakukan pengelolaan ke pihak ketiga. Kalau limbahnya itu nggak ada, nggak bisa. Akan ditolak, nanti secara sistem akan ditolak. Itu ya Bu ya. Ya untuk untuk yang apalagi non B3 tadi ya. Untuk non B3 Ibu mungkin nggak, kalau laboratorium kayaknya nggak ada yang non B3-nya Bu ya. Ya, tapi intinya untuk non B3 itu sama dengan Rintek. Ya. Jadi rincian teknis, kalau misalnya ada yang nanya ke Ibu, Bu, rincian teknis seperti apa? Itu Rintek, dokumen DRT, dokumen rincian teknis untuk limbah non B3 terdaftar, itu wajib dilakukan juga, ya, penyusunan DRT. Jadi beda, kita menyebutnya beda. DRT itu untuk limbah non B3, atau untuk Rintek itu untuk limbah B3 penyimpanan. Kita biasanya bedain gitu. Ya, tapi sama-sama rincian teknis sebenarnya. Nah, untuk DRT tadi itu wajib dilakukan juga untuk penghasil limbah non B3 terdaftar. Nah, untuk evaluasinya silakan, ya, karena kalau secara aturan tidak ada untuk evaluasi sebetulnya, tetapi itu kan harus diintegrasikan. Kalau sudah diintegrasikan, kalau kalau misalnya penghasil melakukan menyurati kami ini KLH, kita evaluasi. Nah surat dari kami itu sebagai dasar bahwa Ibu sudah benar melakukan penyusunan DRT dan tidak akan lagi ada pertanyaan-pertanyaan di nanti pada saat pengintegrasian. Itu sih intinya seperti itu. Itu ya Bu ya. Ya, nah ini kita merujuk ke PP yang baru nih Bu, yang 28. Ya, jadi kewenangannya seperti apa? Ya, kalau misalnya emang ada kewenangan di provinsi, ya nanti provinsi lah yang evaluasi Bu. Ya, itu merujuk ke situ. Tapi kalau misalnya emang kewenangan ada di kabupaten kota, ya itulah kabupaten kota ataupun di pusat. Nah, jadi itu untuk evaluasi emang sesuai dengan kewenangan yang ada sesuai PP yang baru Bu, 28 2025. Gitu Bu Nana ya. Ya, baik, selanjutnya Pak Irfan ya. Ya, nanti kayaknya lebih detail ke Pak Eko deh kalau lab itu ya. Ya, kalau lebih detail ke Pak Eko. Tapi intinya gini, pokoknya semua limbah laboratorium ya mengandung limbah B3 itu wajib dikelola. Ya, mau itu nanti organika, non organika, kalau dia sebagai limbah B3 wajib dilakukan pengelolaan. Adanya penyimpanan, adanya manifest dan lain sebagainya, itu kewajibannya. Ya, jangan lupa. Nah, nanti kalau untuk yang detailnya ke Pak Eko ya, laboratorium. Ya, Mas Evan ya. Ya, makasih. Terima kasih Pak Budi. Semoga teman-teman yang bertanya sudah copy ya jawaban dari Pak Budi. Sekarang saya dua pertanyaan dari peserta yang hadir secara online. Yang pertama, Pak Budi, dari Ibu Tuti dari PT Ultra Jaya. Beliau bertanya, mereka sedang tahap pembangunan pabrik baru Ultra Jaya di dalam kawasan. Lalu untuk sludge susu pabrik yang ada di Bandung, di plan yang lain itu sudah ada surat ketetapan bukan sebagai limbah B3 dari KLH. Tetapi kawasan tetap meminta pabrik baru ini untuk mengurus surat ketetapan limbah B3 dari KLH. Bagaimana prosedurnya? Mungkin seperti ini Pak Budi, apakah surat klarifikasi ini berlaku untuk satu plan saja atau untuk beberapa plan meskipun produknya sama, mungkin sederhananya seperti itu. Lalu yang kedua dari Bapak Hari dari PT Eminacis Indonesia, beliau bertanya mereka memiliki limbah yang belum tahu apakah tergolong limbah B3 atau bukan, lalu mereka sudah melakukan uji karakteristik pada limbah B3 untuk mencari tahu apakah ini termasuk kategori B3 atau non B3. Nah, hasil ujinya itu menyatakan bahwa tidak terindikasi sebagai limbah B3. Apakah ini tetap perlu dilakukan klarifikasi ke Kementerian Lingkungan Hidup atau seperti apa? Itu mungkin Pak Budi. Baik, makasih Bu Isti. Bu Tuti dulu ya. Bu Tuti, surat klarifikasi ini berlaku hanya untuk
sesuai dokling ya. Jadi kalau misalnya emang plannya ada 2, ya berarti harus masing-masing ya, masing-masing plan mempunyai surat tersebut ya. Ya, Ultra Jaya juga sudah kita terbitkan ya 2000 berapa ya. Itu saya ke sana juga untuk menerbitkan. Nah, kalau misalnya Ibu sedang membangun pabrik baru, ya nanti harus diajukan kembali gitu kan, nggak bisa pakai yang lama. Atau misalnya setelah IPAL-nya berbarengan misalnya gitu ya, dari plan 1 plan 2 ternyata IPAL-nya 1, Ibu ajukan kembali, yang lama nanti akan dihapus. Karena sudah tidak sesuai lagi nanti posisinya ya. Tapi kalau misalnya masing-masing IPAL berarti yang 1 itu sudah nggak ada masalah, yang lama, yang baru diajukan kembali. Ya, seperti itu kondisinya ya Bu Tuti ya. Kemudian Pak Hari ya, tadi saya sampaikan tadi di presentasi bahwa untuk klarifikasi ini tetap diajukan ya. Jadi nggak cukup hanya dengan status limbah ini sebagai limbah non B3 nih gitu kan. Silahkan ajukan untuk klarifikasinya ya ke kami. Nanti kita akan evaluasi. Ya, seperti itu. Nanti sudah punya hasil uji dan lain sebagainya, ya ajukan saja ke KLH. Ya, tadi pengajuannya sudah ada kan proses-proses seperti apa. Nah, nanti kita akan terbitkan klarifikasinya apakah dia emang sebagai limbah non B3 atau tetap sebagai limbah B3. Gitu ya, Mbak Isti. Oke, terima kasih banyak jawabannya kepada Pak Budi. Sesi pertanyaan, sesi tanya jawab yang pertama ini saya tutup. Kita lanjutkan terlebih dahulu untuk materi kita di sesi 2. Di sesi 2 ini menarik sekali karena tadi sudah dibahas bahwa salah satu data primer, data penunjang yang diperlukan baik itu untuk proses penetapan, klarifikasi maupun pengecualian adalah data hasil pengujian dari laboratorium. Di sesi kedua ini kita akan bahas peran laboratorium dalam penetapan status limbah dan juga pengecualian limbah B3. Kepada Bapak Armelko, kami persilahkan untuk sesi 2. Terima kasih banyak Bu Isti, Pak Budi izin. Bu Dini, Bu Riri, saya mohon izin. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi kita sudah mendapatkan insight, pencerahan yang luar biasa dari narasumber kita yang memang luar biasa juga pada hari ini untuk hadir. Diawali dengan pembukaan oleh Pak Direktur LB3 KLHK, Pak Amsor, lalu juga ada sambutan dari Bu Riri, sambutan dari Bu Dini, lalu tadi juga pemaparan materi yang luar biasa dari Pak Budi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kan Pak Budi yang ganteng ini ya, dengan segala macam atributnya kelihatannya kayak orang kantoran banget. Atau misalnya kita lihat Bu Riri, ya, ibu yang lemah lembut ya, dengan kelihatan seperti kantoran banget. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, dari pengalaman kami, karena kebetulan kami sudah lama juga untuk di lapangan, beliau-beliau ini yang luar biasa turut serta untuk turun langsung ke lapangan. Beri plus untuk beliau-beliau ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingat banget sekitar tahun 2016 saya dengan Bu Riri, Bu Dini mohon izin Bu karena baru belum lama berinteraksi dengan Bu Dini. Dengan Bu Riri dan Bu Esti, sahabat saya yang di belakang tersebut, ada orang yang tadi Bu Riri katakan ujung tombak langsung dari penegakan lingkungan yang ada di Kabupaten Bogor. Karena banyaknya industri-industri yang ada di Kabupaten Bogor. Saya dengan beliau ini, jadi waktu itu sempat untuk saya ingat banget waktu itu bulan puasa ya, dengan menahan haus, dan itu kita ke sungai-sungai, menyusuri sungai di daerah, adalah satu daerah di daerah Bogor ini untuk masuk ke dalam-dalam, dan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri betapa tumpahan cacaran limbah itu banyak di sana. Dengan Pak Budi juga, kita waktu tahun, saya lupa Pak, yang waktu di kita Petromia Gresik ya Pak ya, itu Allahu Akbar panasnya itu sampai teman-teman yang sampling ke atas itu kita kasih aqua dan kita kasih es untuk ke atas karena dia diangkat pakai kren untuk sampling ke atas itu. Jadi sekali lagi aplaus untuk guru-guru kita ini, Pak Budi, Bu Riri, Bu Esti, Bu Dini yang tidak hanya teori saja tapi beliau-beliau memang terjun langsung untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi dunia lingkungan di Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, nah saya akan mencoba melihatin sedikit
terkait dengan pengujian yang dilakukan di laboratorium. Saya mohon izin sebelumnya kalau nanti banyak bahasa-bahasa teknis atau sedikit agak boring Bapak Ibu sekalian ya. Ya, tapi kita lihat aja dulu. Baik, mungkin sedikit saya lihat prinsip dasar dari limbah tadi Pak Budi banyak kali mengupas terkait dengan ini. Ada limbah B3, limbah non-B3, sampah rumah tangga dan senjata, sampah spesifik. Terima kasih Bu Isti. Baik, next. Ya, ketika diklasifikasikan sebagai limbah B3, dia ada dari organik, anorganik, dari pertanian, domestik, rumah tangga, cair padat, bahan berbahaya beracun. Kalau misalnya yang B3 yang dari ini jelas-jelas ya, dari industri, dari segala macam. Tapi ketika kita baru tahu, aware bahwa rumah tangga pun menghasilkan limbah B3. Bapak Ibu sekalian, ya kita mungkin tahu ya bahwa izin banget ibu-ibu yang mungkin di dalam kesehariannya mereka memakai yang untuk di rambut gitu ya, memakai foam, memakai segala macam yang tergolong limbah B3. Atau misalnya lampu TL yang kita pakai sehari-hari juga tergolong dalam limbah B3. Artinya ketika kita tidak care dengan ini bahwa sesungguhnya rumah tangga pun menghasilkan limbah B3. Next. Ya, ini definisi limbah B3 sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang 11 2020. Tadi Bu Riri sudah sampaikan bahwa ini Undang-Undang Cipta Kerja yang menggantikan 32 2009. Implementasinya ada di PP 22 2021. Pak Amsor pada sambutan awalnya juga menyatakan bahwa apa itu bahan berbahaya dan beracun? Yang selanjutnya singkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang bersifat konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Kalau limbah, sisa kegiatan usaha. Kalau limbah B3, sisa kegiatan usaha yang mengandung ini. Yang diberikan warna merah ini. Lanjut, next. Baik, ketika kita lihat identifikasinya dari proses input menjadi proses menjadi output. Ini juga sudah dibahas secara panjang lebar oleh Pak Budi tadi. Ketika dia tergolong kepada B3, lihat bahan bakunya B3. Setelah di dalam proses, maka setelah keluarnya menjadi limbah B3. Lanjut. Ini juga cara kita mengidentifikasi suatu limbah apakah dia termasuk limbah B3 atau tidak. Tadi juga sudah dikupas Bapak Ibu sekalian oleh Pak Budi, Bapak Ibu sekalian ya. Kan kalau kita ngelihat di PP 22 2021 di lampiran 9, Pak Budi katakan tadi, ketika kita sudah tahu lampiran 9, lampiran 14. Lampiran 9 ada 4 tabel Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3, 4. Tabel 1, limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik. Lampiran 2, limbah B3, lampiran 9 tabel 2. Limbah B3 dari tumpahan ceceran kontaminasi yang tabel 3-nya limbah B3 dari sumber spesifik umum dan limbah B3 dari sumber spesifik khusus untuk di tabel keempat. Nah, Pak Budi katakan tadi itu, jadi kalau misalnya kita mengidentifikasi udah jelas-jelas ada di dalam lampiran 9, tabel 1, 2, 3, 4, berarti udah clear limbah kita limbah B3. Atau lampiran 14, limbah non B3 terdaftar. Tadi Pak Budi udah kupas ya. Limbah B3, limbah non B3 terdaftar dengan limbah non B3 khusus. Bedanya apa? Jadi yang dikecualikan. Nah, misalnya gini ya. Ketika kita bicara, Pak Budi katakan tadi, kita hanya bisa mengecualikan dengan mengidentifikasi dari limbah non B3 ini yang dari limbah B3 ini yang dari tabel 3 dan 4 saja yang itu bisa dikecualikan. Bapak-Ibu sekalian kan, kalau kita perhatikan lebih cermat apa yang disampaikan oleh beliau tadi, kan kita agak rancu ya, kapan kita melakukan penetapan, kapan kita melakukan klarifikasi. Kalau klarifikasi beliau sampaikan, belum jatuh status hukumnya. Dia sebagai B3 atau bukan, itu baru kita klarifikasi. Kalau udah jatuh maka kita pengecualian. Pengecualian itu bisa kita, kalau produk samping beliau katakan dalam satu proses siklus tertutup atau nanti untuk penetapan status limbah B3. Misalnya gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak ngambil contoh secara real, bahasa-bahasa yang ada di dalam aturan, regulasi, cara-cara, kan masih membingungkan kita sebagai praktisi. Misalnya gini,
Di dalam lampiran 9, tabel 1, 2, 3, 4. Saya mau tahu Bapak Ibu sekalian misalnya, menurut Bapak Ibu sekalian, di dalam usaha kita, baik itu di dalam usaha industri, di dalam usaha apapun kita, termasuk dalam industri rumah tangga. Misalnya kita ada sisa asam yang kita punya di industri kita, misalnya sisa asam sulfat misalnya ya. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, sisa asam sulfat yang kita punya, berarti kan dia termasuk limbah B3 ya, di lampiran 9 itu. Itu tergolong limbah B3 dari sumber yang spesifik atau yang tidak spesifik? Ibu mungkin? Kira-kira menurut Ibu aja. Ya, asam sulfat itu limbah B3, sisa asam sulfat limbah B3 dari sumber spesifik atau non-spesifik atau tidak spesifik? Spesifik. Spesifik. Baik. Bapak sepakat Pak, dari sumber yang spesifik, sisa asam sulfat yang kita punya di industri kita, kita sepakat bahwa itu adalah dari sumber yang spesifik. Itu salah Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika kita ngelihat tadi apa yang dikupas oleh beliau, tidak memahami filosofinya, agak-agak sedikit rancu. Jadi limbah B3, sisa asam itu adalah dari limbah yang non-spesifik. Dari sumber yang non-spesifik. Kenapa? Dari mana aja bisa datang Bapak Ibu sekalian. Ya Pak ya. Misalnya limbah B3 sisa asam itu kan bisa jadi dia dari sisa proses ini. Dari asam sulfat produsennya kan banyak. Iya kan? Enggak spesifik satu. Nah ketika kita bicara limbah B3 dari sumber yang non-spesifik, itu di lampiran 9 tabel 34, baru dia bilang spesifik khusus atau spesifik umum. Yang lebih khusus lagi itu di tabel 4. Makanya ketika kita bicara limbah asam sulfat, dia udah jelas-jelas ada di lampiran 9 tabel 1, tabel 2. Itu itemsnya ratusan Bapak, kita nggak mungkin bisa ngafal. Sisa asam, sisa basa, sisa segala macam. Pestisida segala macam. Nah yang boleh ditetapkan untuk dikecualikan hanya yang dari tabel 34. Dari sumber spesifik umum atau dari sumber spesifik khusus. Beliau katakan tadi, yang lain-lain harus bikin kerangka acuan. Tapi kalau yang 3 khusus, FABA dan SBS, Plain Bleaching Earth, itu boleh untuk diurus secara langsung. Baik Bapak Ibu, kita kembali dulu ke sini. Ya, ketika kita lihat mengidentifikasi limbah B3 untuk pengecualian atau penetapan limbah B3 sebagai produk samping. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, beberapa karena keterbatasan durasi dan waktu, beberapa yang kita tampilkan kayak yang sudah dikupas oleh Pak Budi, mungkin kita agak skip sedikit. Lanjut. Ya, penetapan limbah B3 ini juga sudah dibahas oleh beliau ketika nanti ya, hasil uji karakteristik, evaluasi tim ahli, lalu rekomendasi, koordinasi, baru penetapan oleh menteri. Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan saya juga saksi sejarah Bapak Ibu sekalian, bagaimana beliau ini nanti mengumpulkan Bapak Ibu sekalian para ahli-ahli, kalau saya sebut ahli-ahli B3 seluruh Indonesia. Dikumpulin sama Pak Budi dan tim dari KLHK. Makanya berkali-kali kami sebagai laboratorium hanya perlu menyampaikan bahwa kami hanya melakukan pengujian saja. Uji karakteristik, uji toxicity. Toxicity ada 3 tuh, TCLP, LD50, subkronis. Kalau karakteristik, eksplosif, mudah meledak, ignitability, mudah menyala, reactivity, lalu infectious, dan corrosivity. Itu ujinya. Tapi lab tidak berhak menyatakan apakah limbah tersebut B3 atau non B3. Yang kata Pak Budi tadi, karena untuk menentukannya itu kan kritikal banget. Bayangkan sekelasnya kementerian saja harus ngundang ahli-ahli. Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian akan tahu tuh di dalam sidangnya, karena kebetulan saya berkali-kali juga ikut beliau untuk sidang, karena kami sebagai lab waktu itu untuk memberikan karena kami harus diklarifikasi juga lab yang melakukan pengujiannya. Apakah menggunakan jaminan mutu, samplingnya sesuai enggak, metodenya sesuai enggak, segala macam, hasilnya seperti apa. Itu kumpul tuh, Profesor Ano, yang dia nanti mendiskusikan atau apapun, yang nanti kerangka acuannya, baru kerangka acuannya aja itu waktunya lama banget untuk disetujui. Dan nanti untuk uji yang tambahannya tidak terbatas pada uji yang karakteristik maupun uji yang toxicity. Misalnya gini Bapak Ibu sekalian, saya berikan sedikit sedikit korelasi atau sedikit bayangan ya. Bapak Ibu sekalian, ada uji yang alhamdulillah kami Bestari Kasa Laboratorium sudah terakreditasi untuk ujinya, yaitu uji LD50.
Jadi uji LD50 itu uji menggunakan hewan uji makhluk hidup, yaitu mencit Bapak Ibu sekalian. Mau dibedakan ya, ada mencit, ada tikus ya. Kalau untuk LD50 kita pakainya mencit. Jadi mohon izin nanti mencit itu dipaparkan oleh limbah untuk periode waktu sekian waktu, baru nanti ketika nanti dia mohon izin si mencit ini harus mati karena dia harus dioperasi, dibedek untuk melihat tuh organ-organnya benar dia mati karena karena limbah B3 atau keselak Bapak Ibu sekalian. Karena dia harus disonde. Makanya perlu dokter hewan untuk itu melakukan uji tersebut. Oh iya, mencit ini keren Bapak Ibu sekalian. Jadi mencit adalah hewan yang dia bisa meregenerasi lukanya dalam waktu hitungan nggak sampai sejam. Kalau kita kan luka lama ya Bapak Ibu sekalian, mencit rapat lagi tuh. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, kalau menurut Bapak Ibu sekalian, mencit yang dijadikan hewan uji, itu mencit yang betina atau yang laki-laki? Ya? Mencit betina atau mencit laki-laki? Betina, kenapa Pak? Ini jawabannya keren ya Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa Pak kira-kira? Karena dia punya organ reproduksi yang gitu ya Pak ya. Saya dulu malah nggak kepikiran Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata bahwa yang perempuan mungkin lebih tahan menderita Bapak Ibu sekalian ya. Makanya dia struggle-nya lebih kuat. Aplaus dulu ya buat ibu-ibu kita sekalian ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya kita kan nggak tahu tuh. Pemilihan ininya ada lagi tuh khusus tuh. Kenapa mencit wanita? Kalau kita izin ya, kalau yang jadi orang muslim ini kan kalau misalnya kurban kan ada bagaimana tuh ya, harus kurban atau yang jantan segala macam ya. Kalau yang di pengujian malah justru yang betina. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ketika kita ngeliatin untuk penetapan limbah B3. Lanjut next. Ya, penetapan limbah B3 ini juga udah dikupas ketika nanti kita akan melakukan uji karakteristik putih meledak, menyala, reaktif, infeksi, racun. Ya, ini uji karakteristiknya berdasarkan Permen LHK 6 2021. Jadi Permen LHK adalah turunan dari PP 22 2021. Juknisnya, lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, kami sudah terakreditasi dan ingat bukan hanya terakreditasi tapi juga terregistrasi di KLH. Kalau dulu kan terregistrasi di KLHK, kalau sekarang di KLH. Jadi Bapak Ibu sekalian sebagai data, lab yang sudah terakreditasi itu saat ini jumlahnya sekitar 2.500 seluruh Indonesia. Namun sebagai laboratorium lingkungan itu hanya 247 saja seluruh Indonesia. Namun yang agak prihatin adalah sebarannya belum merata. Yang 247, 50%-nya ada di Pulau Jawa. Lebih spesifik lagi, yang 50% dari 50% itu adanya di Jabodetabek, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya saudara-saudara kita yang ada di timur, segala macam tuh belum ada sebaran untuk laboratorium lingkungan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin ini kami dapat nih. Jadi kami diminta oleh KLHK dan DLH Kabupaten Nganjuk untuk menginvestigasi, bagian dari investigasi ada sampel yang diduga limbah B3 dan itu ada di medsos ya, kebetulan ada siarannya seperti itu. Kami harus melakukan pengambilan contoh uji dan melakukan pengujiannya di laboratorium kami. Bapak Ibu sekalian, bahkan Pak Budi saya udah jelaskan, bahkan untuk mengambil sampelnya kami perlu kompetensi yang tersertifikasi. Jadi nggak bisa sembarangan. Bapak Ibu sekalian, that's why kenapa ketika kita melakukan sampling harus benar-benar sesuai dengan prosedur. Karena hampir 80% kesalahan data laboratorium bukan dari proses pengujian. Kalau pengujiannya kayaknya udah bagus deh, ada jaminan mutu, ada segala macam. Tapi dari proses sampling, pengambilan contoh yang salah. Karena nanti kita harus mempertimbangkan kalau kayak gini, dia ada di tengah sawah. Apakah mungkin yang kita ambil cuplik cuma satu doang, kita uji ke lab, lalu kita mengklaim seluruhnya? Nggak bisa. Jadi ada cara-cara di mana ketika kita melakukan sampling representatif menggambarkan keseluruhan dari sampel yang ada. Lanjut. Ya, mudah meledak, mudah menyala, reaktif,
dan infeksius. Ini adalah metode-metode yang sudah dipersyaratkan dan muncul di dalam regulasi. Dan insya Allah kami pun mengikuti metode-metode yang ada yang sudah digariskan ini. Lanjut. Ini karakteristik masih lanjutnya. Ya, ini adalah untuk uji-uji yang gitu. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu sekalian ya. Ya kalau kita yang orangnya agak tegaan mungkin kita agak sedikit ini ya. Karena kalau mencit ini Bapak Ibu sekalian dia nggak bisa muntah. Ini agak aneh juga nih ciptaan Allah nih. Dia nggak. Kalau kita kan kelebihannya muntah ya. Misalnya ada asupan. Tapi kalau mencit mati Bapak Ibu sekalian. Makanya dibatasin. Ini diuji lalu dibiarkan diuji. Tadi ketika dikatakan oleh Pak Sofyan bahwa untuk uji subkronis dan Bapak Ibu sekalian mohon izin Bapak Ibu sekalian kami pun terakreditasi untuk uji laboratorium B3 subkronis. Itu jarang sekali yang bisa melakukan itu apalagi sampai terakreditasi. Bapak Ibu sekalian saya ingin aplausnya dong untuk kami juga Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini ujinya. 7 bulan Bapak Ibu sekalian. Pengujiannya tuh dipaparkan. Kenapa? Karena sampai darahnya, ginjalnya, jantungnya semuanya dilakukan pengujian. Untuk melihatkan apakah positif atau tidak. Dan yang kan Pak Budi tadi, ujinya bertingkat-tingkat Bapak Ibu sekalian ya. Dari mulai karakteristik dulu. Explosive, ignitability, reactability, infectious, korosif. Kalau lolos semuanya, biasanya kalau uji korosif ini, uji karakteristik ini lebih kepada uji kualitatif. Belum masuk pada kuantitatif. Baru nanti masuk tuh dia ke toxicity. Ada uji TCLP, ada uji LD50, ada uji subkronis. Yang dua ini menggunakan hewan hidup, bioessay, LD50 dan subkronis. Kalau kita masuk ke TCLP, itu seolah-olah merefleksikan limbah yang ada di alam terlicingkan oleh air hujan selama 24 jam. Ujinya sendiri, sampel limbah dengan porsi tertentu, kita tambahkan dengan larutan yang seolah-olah merefleksikan larutan air hujan. Jadi putar 30 jam plus minus 2. Setelah itu baru nanti kita lakukan pengujiannya. Ya lanjut. Pengujian laboratorium dan pengelolaan terus. Karena sudah ditetapkan. Nah regulasinya mengatur tadi. 6/2001 harus dilakukan oleh lab yang terakreditasi dan terregistrasi. Lalu kenapa? Why? Pertama pengurangan risiko. Memungkinkan lab untuk menentukan apa personal melakukan pekerjaan yang benar dan sesuai dengan prosedur. Lalu komitmen untuk semua personel, lalu perbaikan yang terus-menerus, pengembangan keterampilan, meningkatkan kepercayaan, pengakuan internasional. Bapak Ibu sekalian, ini agak menarik. Kenapa pengakuan internasional? Karena lab yang sudah terakreditasi 17/25 selaku laboratorium pengujian terikat akan standar ISO 17025. Yang terikat akan mutual recognition bukan hanya di Indonesia tapi secara internasional. Ada ILAC di sana, ada APLAC di sana. ILAC itu International Laboratory Accreditation Committee, APLAC, ASEAN Pacific. Berarti misalnya kita melakukan uji di sini ada kandungan B3, ada PB-nya di dalam air ini, 10 ppm misalnya, artinya sampel yang sama kalau kita kirim ke Amerika yang dengan standar akreditasi yang sama, dia melakukan pengujian harusnya juga 10 ppm plus minus uncertainty-nya. Baik, lanjut. Ya ini adalah sertifikat akreditasi kami dan juga kami telah terregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau sekarang namanya KLH ya, dan ini adalah ruang lingkup kami. Sebagai bayi yang baru lahir, Bapak Ibu sekalian sekitar bulan Mei kami memperoleh akreditasi bulan April dan memperoleh registrasi bulan Mei. Alhamdulillah sekitar 200 lebih lingkup parameter yang sudah terakreditasi siap melayani Bapak Ibu sekalian. Untuk pengujian limbah, pengujian B3, pengujian udara, pengujian air, dan sebagainya. Lanjut. Ya baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada sesi tanya jawab, saya kembalikan dulu kepada Mbak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Armelko untuk paparan materinya. Kita buka sesi tanya jawab yang kedua, sama seperti tadi saya akan beri kesempatan untuk 3 orang penanya yang hadir di ruangan ini. Lalu nanti saya akan bacakan 2 pertanyaan dari peserta yang hadir secara online. Silahkan kepada Bapak Ibu yang
memiliki pertanyaan atau yang mau diskusi baik sama Pak Budi ataupun sama Pak Armelko. Silahkan. 1, 2, 3. Oke, silahkan Bu, untuk Ibu yang di depan, yang pertama. Nama dan asal instansi ya Bu ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Budi, selamat pagi Bapak. Saya Rania Azhari dari PT Coca-Cola Indonesia. Saya ingin bertanya Pak, khususnya untuk Pak Budi sepertinya Pak. Jadi untuk di PT kami memiliki bahan baku ingredient Pak yang digunakan untuk proses produksi konsentrat minuman ringan kami. Dan ingredient tersebut dikemas dalam bentuk drum dan drum tersebut setelah ingredient tersebut masuk ke dalam proses produksi, maka drum tersebut ingin kami lakukan pengelolaannya dalam bentuk pencucian. Pertanyaannya adalah apakah kegiatan pencucian drum bekas bahan kimia ingredient tersebut yang dimana ingredient tersebut adalah food grade gitu ya Pak, termasuk dalam kategori pengelolaan limbah B3 sehingga memerlukan izin atau tidak termasuk dalam pengelolaan limbah B3 dan tidak memerlukan izin karena ingredient ini adalah ingredient of food grade gitu ya Pak, dan industri makanan minuman jika dilihat dari PP 74 2001 gitu ya Pak, tidak tergolong sebagai industri yang di-exclude gitu ya Pak untuk pengelolaan B3 khususnya. Itu pertanyaannya itu sih Pak. Terima kasih banyak, selamat pagi. Terima kasih Ibu Rania. Silahkan untuk penanya yang kedua, Ibu yang di tengah. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Hana dari PT Tata Nutrisana. Izin bertanya nih kepada Pak Budi ya. Jadi sludge WWTP kami itu sudah dilakukan pengecekan TCLP. Selanjutnya sudah dilakukan juga penjelasan sumber sludge kepada KLHK via Zoom. Nah, hasil dari pembicaraan tersebut dihasilkan perlu dilakukan verifikasi lapangan ya. Nah, setelah Zoom. Namun dari KLH belum mengunjungi perusahaan kami dan sempat ada diskusi via WhatsApp bahwa sludge tersebut perlu dilakukan pemanfaatan menjadi pupuk dan perlu melakukan uji kandungan unsur hara. Kami sudah memintakan pernyataan resminya namun belum dikirimkan. Jadi apa yang perlu kami lakukan? Terima kasih. Terima kasih Bu Hana. Kita ke pertanyaan yang ketiga, Ibu yang paling depan. Silahkan Ibu. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin buat pertanyaan Pak Armelko ya Pak. Sebagai jasa laboratorium lingkungan ya, apakah memang kami juga mempunyai laboratorium juga Pak sebagai di industri food and beverage gitu ya. Kami juga menghasilkan tapi tidak banyak gitu ya terkait dengan tadi limbah, apakah memang ada B3 ataupun non B3 selain hasil dari produksi itu sendiri. Nanti pada saat kita akan menguji ke BCL gitu ya, berapa durasinya paling lama Pak untuk menentukan uji karakteristik dari kedua output dari hasil limbah kami tersebut. Baik, terima kasih Pak, selamat pagi. Terima kasih. Ibu punten, nama dan asal instansi. Dengan Yati dari PT Moskopus Indonesia. Oke, terima kasih Ibu. Kita ke pertanyaan yang pertama dan kedua dulu ya, yang ditunjukkan kepada Pak Budi. Silahkan Pak Budi. Cek. Baik, terima kasih Mbak Rania ya, dari Coca-Cola. Ini kayaknya suratnya udah masuk ke kami ya. Ya kayaknya saya udah pernah baca deh. Ya jadi intinya gini, untuk perizinan praktek itu hanya untuk limbah B3 ya. Jadi harus dipastikan memang bahwa emang ingredientnya itu B3 atau bukan gitu kan. Nah berarti kalau di situ sudah dipastikan dia bukan B3 atau chemical, ya itu tidak perlu praktek ya. Jadi untuk melakukan pencuciannya tidak perlu namanya pertek atau SLO. Silahkan dilakukan. Yang diperlukan adalah SOP-nya ya. Nah kemudian yang penting adalah harus termuat nih di kegiatan pengelolaan limbah sebetulnya gitu kan. Karena
pencucian itu juga kan jadi sumber limbah yang harus diolah nanti di IPAL. Apakah sudah termasuk, apakah belum? Itu sih harus dipastikan itu. Ya. Jadi di matriksnya ada nggak sih nanti di laporan RKRPL-nya ada apa enggak? Itu yang terpenting. Tapi kalau misalnya untuk limbah bukan limbah B3 maka tidak perlu PRT dan SLO. Itu dipastikan seperti itu. Nanti kayaknya suratnya mau dibalas deh nanti ya. Ya, makasih ya Mbak Rani ya. Kemudian Mbak Hana ya. Mbak Hana ini udah majuin berarti ya? Udah ngajuin ya? Ya harusnya sih sesuai dengan berita acara yang ada ya harusnya. Karena kalau misalnya setiap pertemuan mau Zoom maupun apa harus ada berita acara. Ya. Kalau untuk kewajiban harus sebagai pupuk kita tidak pernah mewajibkan sebetulnya. Ya. Jadi kita hanya mewajibkan adalah bagaimana pengelolaan lanjut yang akan dilakukan setelah dikategorikan apa dia sebagai limbah B3 atau bukan. Nah kalau misalnya emang Tata Nusantara ini mengajukan untuk sebagai pupuk, makanya harus clear standarnya apa. Itu posisinya. Kalau emang sudah mengajukan ya, saya nggak tahu apa sudah mengajukan atau belum, tapi kalau misalnya emang sudah mengajukan, maka diminta standarnya seperti apa sih, apakah sesuai, apakah enggak. Makanya mungkin diminta namanya tadi unsur-unsur yang ada dalam slide-nya, seperti kondisinya. Tapi kalau untuk berita acara itu wajib ya, nanti diminta saja ke PIC-nya, saya nggak tahu PIC-nya siapa. Tapi itu sebagai dasar nanti bahana untuk melakukan kelengkapan persyaratan sih sebenarnya itu. Ya, jadi kalau untuk kewajiban nggak ada ya Mbak ya, nanti kita mewajibkan, udah sebagai pupuk aja, kita nggak pernah seperti itu. Ya, karena yang akan melakukan adalah si perusahaan ini gitu kan. Nah tapi setelah mengajukan, kita mau sebagai A, mana standarnya, kita akan coba itu seperti itu. Itu mungkin Mbak Hana ya. Tadi saya sampaikan kalau verifikasi itu emang tidak semuanya ya, tidak semuanya. Memungkinkan tidak pun bisa tidak diperlukan. Nah ini makanya nanti pastikan dengan PIC-nya. Kalau emang diperlukan ke lapangan, ya berarti ada sesuatu nih harus dipastikan oleh kami. Ya gitu ya. Nah nanti coba koordinasi lagi dengan PIC-nya ya. Minta BA-nya, kemudian pastikan bahwa emang dibutuhkan untuk ke lapangan. Ya gitu ya. Oke, makasih Mbak Naya. Oke, terima kasih Pak Budi. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Pak Armelko terkait durasi dan pengujiannya apa saja, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Yati dari Monskop ya. Ya Bu ya, makasih Ibu. Jadi kan tadi ada pertanyaan, Ibu juga punya lab, apakah bisa untuk melakukan pengujian yang terkait, misalnya di lab beliau juga ada ruang lingkup yang bisa melakukan pengujian terkait dengan untuk monitoring beliau. Namun ketentuan yang dipersyaratkan oleh Permen LH bahwa nggak bisa jeruk makan jeruk, jadi tetap harus ada pihak ketiga supaya fair untuk proses pengujian. Jadi harus menggunakan pihak ketiga yang independen untuk melakukan proses pengujian yang walaupun Bapak Ibu sekalian di industrinya punya lab juga. Jadi harus ada pembanding. Yang kedua, ini menarik sekali Bu Yati bahwa berapa lama durasinya. Yang tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian, kalau untuk uji karakteristik itu kita yang normalnya itu 14 hari kerja ya Bu Isti ya. 14 hari kerja Bu. Cuman ada beberapa mungkin yang menghendaki untuk status urgent untuk dikerjakan. Karena Ibu izin Bu Yati dan Bapak Ibu sekalian juga menginformasikan ada satu uji karakteristik yang kita sebut sebagai uji eksplosif ya Bu Isti ya. Mudah meledak tuh Bu, dan alhamdulillah saat ini mungkin bukan untuk sombong Bapak Ibu sekalian, tapi kita mungkin termasuk salah satu yang dari sedikit lab yang sudah terakreditasi untuk mudah meledak. Jadi itu kita memang desain ya Bu Isti ya. Terancang kita dari mulai metodenya itu prosedurnya lalu kita lakukan dan alhamdulillah itu juga sudah terakreditasi. Jadi kalau secara normalnya 14 hari kerja. Kalau untuk TCLP juga seperti itu Bu. Jadi kalau untuk TCLP sendiri ujinya itu nanti kan ada parameter anion, parameter logam, lalu parameter-parameter yang lain, pesticide dan seterusnya. Parameter organik. Nah itu kan ada beberapa step yang memang harus secara spesial kita lakukan Bu Yati.
Jadi dia untuk organik kita menggunakan GCMS, kalau untuk logam-logam kita menggunakan AS atau ICP, dan yang untuk anion kita menggunakan spektrofotometer. Sama Bu, untuk yang durasi normal itu sekitar 14 hari kerja. Namun yang menarik Bu Yati, kalau untuk uji LD50, karena yang tadi menggunakan hewan uji mencit, itu kita bisa 1 bulan untuk LD50-nya, 1 bulan ya Bu Isti, 1 bulan untuk LD50-nya saja. Nah kalau untuk subkronis Bu memang lama Bu waktu pengujiannya. Karena lebih ribet, lebih rumit untuk ujinya. Sampai ke jantungnya, sampai ke darahnya, sampai ke ginjalnya. Itu untuk proses pengujiannya saja sekitar 7 bulan Bu. Sampai pelaporannya, sampai ininya mungkin sekitar 8 bulanan ya Bu Isti ya. Demikian Bu Yati. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Armelko atas jawabannya. Semoga teman-teman di sini sudah copy ya terkait jawaban dari pemateri kita. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari peserta online karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Ini ditujukan kepada Pak Budi dari Ibu Vika. Dari PT Tirta Fresindo Jaya ya, TFJ. Beliau bertanya Pak, mereka punya faba dari boiler batu bara dengan sistemnya fluid bed ya. Apakah tetap harus dilakukan klarifikasi atau faba tersebut sudah termasuk limbah non B3? Lalu jika memang non B3, apakah dapat dimanfaatkan secara langsung untuk internal atau harus ada DRT-nya? Seperti itu Pak. Ya, baik Bu Vika. Wah ini Tirta Fresindo ya. Baik. Azan, sebentar ya, azan dulu. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi makasih Bu Vika ya atas pertanyaannya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa faba itu ada 2 jenis yang limbah B3 dan non B3. Batasannya itu sudah jelas. Kalau dari PLTU ya sebagai pembangkit dia sebagai limbah non B3. Ya, nah tapi kalau untuk bukan PLTU dia hanya menghasilkan steam. Dia harus lihat dari teknologinya. Kalau Ibu sudah bisa pastikan dia adalah CFB ya, fluidized bed, dia maka sebagai limbah non B3. Ya. Tapi kalau misalnya Ibu masih menggunakan stoker, ya, itu kategorinya sebagai limbah B3.
Kalau sudah clear bahwa itu limbah non-B3, maka tetap wajib menyusun yang namanya dokumen rincian teknis. Ya, dokumen rincian teknis yang wajib adalah pertama untuk penyimpanan limbah non-B3, jadi DRT penyimpanan. Kalau ibu mau memanfaatkan secara internal, silakan ibu juga menyusun yang namanya DRT pemanfaatan limbah non-B3. Jadi nggak bisa langsung dihasilkan langsung dimanfaatkan, itu tetap harus membuat namanya DRT ya, DRT penyimpanan dan DRT pemanfaatan yang nantinya harus terintegrasi dalam Perling. Gitu ya Mbak Esti ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi untuk jawabannya. Semoga sudah terkopi dengan baik oleh Bu Vika. Baiklah para hadirin Bapak Ibu sekalian, semua pemateri kita sudah memaparkan materi, sesi tanya jawab juga sudah kita selesai. Jadi simpulan dari materi hari ini bahwa limbah yang dihasilkan oleh Bapak Ibu di perusahaan itu bisa kita klasifikasikan sebagai limbah B3 ada di lampiran 9 PP 22 tahun 2021 pada tabel 1, 2, 3, dan 4. Namun jika limbah tersebut tidak terdaftar di dalam tabel tersebut, ada peluang untuk teman-teman melakukan penetapan ataupun klarifikasi terhadap limbahnya. Ataupun jika limbah teman-teman ada di tabel 3 dan 4 di PP 22 2021 tersebut, bisa dilakukan untuk pengecualian limbah B3. Dan untuk klarifikasi penetapan maupun pengecualian, salah satu data penunjang utamanya adalah hasil uji karakteristik dari laboratorium pengujian. Oke, sesi hari ini selesai. Kita apresiasi dulu untuk pemateri dan juga teman-teman semua dengan tepuk tangan. Terima kasih banyak. Saya Titri Utari sebagai moderator undur diri bersama pemateri dan saya kembalikan ke MC. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Isti. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah? Oke. Baik, terima kasih Bapak. Boleh kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Oke, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Isti yang telah memandu jalannya sesi diskusi dengan sangat baik. Insya Allah banyak ilmu yang didapat ya Bapak Ibu semuanya, tentunya oleh semua peserta yang hadir di sini dan juga oleh peserta yang sedang mengikuti melalui Zoom atau online di rumah atau di kantor ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ada pemberian plakat dari PT BCL kepada Bapak Budi. Bapak maaf boleh maju lagi? Kata Bapak tahu gitu saya nggak turun Mbak. Iya maaf ya Pak, boleh Pak maju lagi. Bapak Sofian, boleh untuk plakatnya sudah disiapkan? Baik, Mas fotografer aman? Oke. Sebagai tanda terima kasih dari PT BCL kepada Bapak Budi. Boleh kita kasih tepuk tangan hadirin sekalian? Baik, terima kasih Pak Budi, Pak Sofian. Silakan kembali ke tempat duduknya. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu saya anggurin sebentar ya. Karena kita akan ke teman-teman yang online dulu, kita akan foto bersama. Boleh untuk teman-teman yang online atau di Zoom untuk menyalakan kameranya ya. Jadi nanti kita akan ada foto untuk 3 sesi. Sesi pertama, kedua, dan ketiga. Untuk gimana? Oh jadi ada 5 sesi, jadi banyak sekali ya 5 sesi. Oke, Bapak dan Ibu boleh makan minum dulu yang di sini ya. Saya yang ngurusin Zoom dulu. Baik, oke sesi yang pertama sudah siap? Kita hitung ya. 1, 2, 3, jepret. Sudah? Oke, kita ke sesi yang kedua. Oke, tahan dulu. Sudah? Oke, sesi kedua. 1, 2, 3. Sudah? Belum? Belum ya. Bapak Ibu boleh loh dimakan dan diminum dulu. Sudah?
Sudah Mas? Oke, 1, 2, 3. Sudah ya. Berarti kita masuk untuk foto sesi ketiga ya. Untuk sesi ketiga sudah siap teman-teman semuanya? Sudah bisa dihitung? Oke, 1, 2, 3. Kayak ngitung apa gitu ya, bingung gitu ya, apa yang dihitung tuh bingung. Oke, sudah? Kita masuk sesi 4 ya. Oke, sudah bisa hitung? 1, 2, 3. Oke, berarti ini sesi terakhir ya Mas ya. Oke, sesi terakhir sudah siap? Kita hitung 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih. Foto sesi untuk teman-teman online juga sudah selesai. Offline juga tadi kita sudah selesai ya Bapak Ibu. Dengan berakhirnya foto tadi, berakhir juga acara kita. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara pada hari ini telah selesai terlaksana dengan baik. Insya Allah banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang dapat kita ambil tentunya pada kesempatan hari ini yang kita dapat dari para narasumber. Senang sekali saya Didi dapat memandu acara pada hari ini. Saya juga memohon maaf Bapak Ibu apabila dari perkataan tingkah laku saya ada banyak kayaknya kesalahan ya. Mohon dimaklum, namanya manusia biasa. Kalau dewa saya nyanyi dapat royalti. Maaf, bukan itu ya. Oke, saya juga mendoakan semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan dulu pulang, abis ini kita makan bersama ya di lantai bawah. Pasti lapar ya? Lapar. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
Kak Devi, ternyata peserta election ada di dokumen